Episode 62. Wanita itu, Sandy menatap berbinar makanan yang ada di hadapannya saat ini. Aulia memasak beberapa sayur dan lauk kesukaan suaminya itu. Ada nila goreng, sayur oseng kangkung, oseng tempe cabai besar hijau, udang saus pedas manis, dan yang paling jeti menu andalan Aulia adalah sambal goreng pit. Sandy melongo tidak percaya bahwa istrinya benar-benar memasak semua makanan itu. "Sayang, ini semua beneran kamu yang masak?" tanya Sandy memicingkan matanya. "Kalau yang menggoreng nila sama bikin udang saus pedas manis itu sih mbok inem. Tapi kalau yang masak sayur kangkung sama oseng tempenya itu layak." "Mas," jawab Aulia sambil mengambil nasi dan sayur untuk suaminya itu. "Terima kasih, sayang." Sandy mengambil piring berisi makanan yang sudah diambilkan oleh Aulia. "Sama-sama, sayang," jawab Aulia tersenyum. "Mas tuh gak percaya kalau kamu masak semua ini. Tapi Mas seneng bisa merasakan masakan kamu lagi." Sandy memasukkan makanan ke dalam mulutnya. "Memangnya kenapa Mas gak percaya kalau Aulia yang masak semuanya?" "Kan kamu alergi udang. Dan pastinya setiap mencium udang yang masih hidup atau belum dimasak pasti selalu mual-mual," jawab Sandy. Terkekeh, Aulia memang alergi udang. Makanya Sandy langsung tidak percaya kalau Aulia yang masak semua masakan itu. "Iya sayang, aku dari dulu memang tidak suka sama ikan laut, terutama undang," jawab Aulia sambil mengambil nasi ke piringnya. Akhirnya pasangan suami istri itu makan siang dengan lahap dengan obrolan ringan mengenai perkembangan calon bayi mereka. Calon putra Sandy itu benar-benar sangat pengertian. Selama 5 bulan berada di dalam perut, sang bunda sangat jarang rewel. Sampai-sampai Aulia hampir tidak merasakan rasa ngidam yang biasanya menghantui ibu-ibu pada saat trimester pertama. Tok, tok, tok. Sandy dan Aulia mendengar suara pintu diketuk. Biasanya kalau pas jam makan siang seperti ini, Sandy tidak mau menerima tamu kecuali orang-orang yang penting. Tetapi pintu ruangan sedari tadi diketuk oleh seseorang. "Masuk," seru Sandy. Pintu terbuka dan masuklah sekretaris Sandy dan membungkuk tanda hormat. "Maaf, saya telah mengganggu kegiatan istirahat Anda Pak Sandy dan Bu Aulia. Tapi di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bapak," ucap sekretaris itu menunduk tidak berani menatap ke arah atasannya itu. "Bukankah sudah kubilang, kalau jam istirahat jangan menerima tamu, apalagi aku sedang bersama istriku sekarang," jawab Sandy datar dan dingin. Apakah sekretarisnya itu masih tidak mengerti aturan yang sudah berlaku sejak lama itu? Bukankah dia juga sudah diberi tanggung jawab sendiri? "Iya, Pak, maaf saya salah. Sebenarnya sudah saya larang. Tapi orang ini tetap ingin bertemu dengan Anda dan sangat memaksa," jawab sekretaris tersebut. Sandy akan menjawab, tapi sudah ditahan oleh Aulia. "Suruh masuk aja tamunya. Kita juga sudah selesai makan siang, sayang," Sandy menyela. Tapi tatapan Aulia membuat Sandy mengurungkan. Ucapannya, "Tidak apa-apa, siapa tahu penting," ucap Aulia memegang tangan suaminya. Sandy menghela napas. Sebenarnya dia masih tidak rela kalau acara makan siang bersama sang istri terganggu. Tapi melihat Aulia yang meyakinkannya bahwa hal itu tidak apa-apa, akhirnya Sandy mengalah. "Baiklah, suruh dia masuk." Sekretaris itu membungkuk kemudian keluar dari ruangan atasannya. Tidak lama setelah itu pintu pun terbuka. Masuklah seorang wanita berhijab, syari dan memakai cadar. Sandy dan Aulia saling berpandangan dan merasa sedikit terkejut melihat tamu yang datang mencari Sandy. "Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya." Aulia langsung menutup mulutnya ketika mendengar wanita bercadar itu berucap, "Mbak Renata." Sandy mengernyit ketika istrinya memanggil wanita itu dengan sebuah nama yang sudah ia lupakan di dalam hidupnya. "Apa benar Anda Mbak Renata?" tanya Aulia kembali. Wanita yang hanya kelihatan matanya itu mengangguk. "Kenapa kamu kesini?" tanya Sandy dingin. Renata tidak berani menatap Sandy.
Dia sudah sadar bahwa posisinya memang sudah tidak ada lagi di hati pria itu. Tapi karena hal yang sangat darurat, dia harus menemui Sandy dan Aulia. Karena hanya mereka yang bisa membantunya. Duduklah Mbak. Aku yakin pasti ada berita penting kan? Aulia menarik tangan Renata dan membimbingnya untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Ceritakan kalau Mbak Renata punya masalah, Laya pasti bantu sebisanya, ucap Aulia tersenyum. Terima kasih, Aulia. Ternyata kamu memang wanita yang baik. Maaf, karena selama ini aku banyak salah sama kamu. Renata terlihat menitikan air mata. Sandy hanya memandang kedua wanita yang sama-sama pernah ada di hidupnya dan yang satunya akan selalu ada bersamanya. Pria itu memilih duduk di kursi kebesarannya daripada harus duduk bersama istri dan mantan istrinya tersebut. Sebenarnya aku berani ke sini karena melihat Aulia ada di sini. Aku tahu pada saat kamu tadi datang kemari, karena aku sekarang bekerja di seberang jalan berhadapan dengan kantor ini, ucap Renata. Aku tidak akan berani mendatangi Sandy sendiri. Sekarang aku sudah berubah dan bertaubat, lanjut Renata terkekeh. Iya MBK, Laya percaya kalau Mbak Renata sudah berubah. Lalu ada apa perlu apa? Tanya Aulia. Renata meremas lembut tangan Aulia. Aku ingin meminta tolong kepada kalian. Aku tahu hanya kalian yang bisa membantuku. Setelah anakku lahir, aku ingin menitipkan pada kalian karena aku tidak akan bisa menjaganya. Sandy sangat terkejut dan saling lempar pandang dengan sang istri. Memangnya MBK Renata mau kemana? Bersambung.